Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Syafi'i Antonio akan menyampaikan tausiah bagaimana ganjaran Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang memuliakan guru. Selamat mengikuti. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal muslimina jasadan wahida wa jala rabitatan fima bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Allah. Kita bersyukur hari ini dapat ilmu dari Ustadz Erik dan Ustadzah Fatia. Saya hanya melengkapi saja. Mengapa kita akan mendapatkan satu derajat yang tinggi dan keridhaan dari Allah kalau kita memuliakan guru? Coba dijawab dalam hati, kira-kira apa peran guru dalam kehidupan kita? Luar biasa banyaknya. Karena gurulah kita bisa mengetahui apa halal dan haram. Karena gurulah kita tahu ibadah. Karena gurulah kita tahu Allah. Karena gurulah kita mengenal asma was sifat. Karena gurulah kita mengenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid hukmiyah. Karena gurulah kita mengetahui matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena gurulah kita menguasai tajwid, ikhfa, idgham, gunnah, bila gunnah. Tanpa itu kita tidak pernah akan tahu. Dan ternyata siapa guru yang paling berjasa bagi kita? Guru itu ada 3. Guru kehidupan yang utama adalah ibu kita, yang kadang-kadang tidak kita masukkan dalam kategori guru. Al-um hiya madrasatul ula. Al-um hiya madrasah idza adatta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah madrasah, karena dialah yang mengenalkan kita kepada dunia ini, yang mengajarkan kita bagaimana untuk makan, untuk berjalan, untuk mengucapkan kata-kata dasar. Mengenalkan siapa ayah dan ibu kita, siapa saudara-saudara kita. Dan dialah yang mengajarkan kita bagaimana untuk hidup. Masya Allah, kata ulama, jikalau kita bisa mendidik ibu, maka kita akan bisa membangun negara dan bangsa yang luar biasa. Itu guru yang utama. Guru yang kedua, dan ini yang sangat luar biasa, kita punya guru lagi, punya guru besar, ada Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain. Ternyata di atasnya ada guru lagi, ada tabi'ut tabi'in, ada sahabat. Kita mengenal Buya Hamka, kita mengenal Syekh Al-Azhar, dan kita mengenal Masya Allah begitu banyak guru. Ternyata guru paling atas namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berjasa bagi kita dan kita harus menghormatinya. Kenapa? Karena dialah yang membawa kita dari kegelapan kepada al-hidayah. Dalam Al-Baqarah 151 ditegaskan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan aku utus rasul dari kalian yang mengajarkan kepada ayat-ayatku. Jadi peran dari guru yang disimbolkan dengan rasul ini, karena kata ulama, kum lil muallimi wa fihi at-tabjila kada muallimu an yakuna rasula. Kata Imam Syauqi Baik, hampir-hampir seorang guru itu seperti rasul. Hampir-hampir seorang guru itu seperti rasul, karena pertama wa yu'allimukum ayatina, mengajarkan tentang ayat-ayatku. Jadi guru itu membuka wawasan, membuka cakrawala, dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ini sangat amat penting. Yang kedua wa yuzakkikum. Kata Ustadzah Fatia tadi, guru itu bukan hanya saja mengajarkan tetapi mendidik. Dan ternyata tantangan terbesar sekarang adalah bagaimana mengantarkan kepada karakter dan attitude yang baik. Banyak anak-anak SD, SMP matematikanya bagus, tetapi pulang ke rumah
tidak sopan kepada orang tua, menganggap pembantu sebagai budak, dan melecehkan supirnya. Dan banyak sekali guru-guru di sekolah-sekolah Islam karena ekonominya lebih rendah dari orang tuanya. Sekali lagi, karena gurunya lebih rendah tingkat ekonominya dari anak muridnya, si anak murid ini tidak hormat kepada guru. Itu berbahaya. Makanya wa yuzakkikum, memberikan akidah yang benar dan akhlak yang benar. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ini yang paling penting, mengajarkan isi kandungan Al-Quran, isi as-sunnah. Dan Masya Allah, Al-Quran itu adalah bahr al-ilmi. Al-Quran itu adalah lautan ilmu yang dijelaskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang paling penting, yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Guru mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Guru mengajarkan kita tentang akuntansi, mengajarkan kita tentang arsitek, mengajarkan kita tentang algoritma, mengajarkan kita ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, dan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, oleh karena itu Allah sangat-sangat senang kepada murid, kepada siswa, kepada mahasiswa yang memuliakan gurunya. Kata pepatah Arab mengatakan, man akrama al-ustad faqad akraman nabi, wa man akraman nabi faqad akramallah, wa insyaallah Allah sayuhibbuh. Barang siapa memuliakan guru, dia secara langsung memuliakan Rasulullah SAW sebagai guru, sang guru paling besar. Dan barang siapa memuliakan Rasul, pastinya akan memuliakan Allah yang memerintahkan Rasul itu. Dan pastinya Allah akan senang. Nah, apa sih faedahnya jikalau kita memuliakan guru? Saya, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah diusir dari rumah oleh orang tua. Karena apa? Karena perbedaan agama. Ayahanda saya sampai sekarang masih sebagai biksu Konghucu. Allahumma hdihi ilal Islam. Nah, beliau karena perbedaan terpaksa saya harus keluar dari rumah. Saya tidak bisa kuliah karena tidak punya fulus. Mafi fulus, kurus. Terus menerus kurus jadi manfush. Nah, tetapi Allah berikan kesempatan untuk S1 di Yordan dan di Al-Azhar. Alhamdulillah Allah berikan S2 di Malaysia dan S3 di Australia, tidak pakai uang. Rumusnya adalah bagaimana memuliakan dosen, rumusnya hormat kepada dia dan mendoakan di malam hari agar guru kita panjang umur dan memanfaatkan ilmunya. Dan kita mendoakan agar keluarganya juga menjadi sakinah mawaddah warahmah tanpa diketahui oleh sang guru. Nah, setelah itu ternyata saya dapat beasiswa, jumlahnya hampir 3 miliar. 3 miliar beasiswa. Nah, ini di dunia. Nah, insya Allah di sini banyak sekali mahasiswa dan siswa, demikian juga orang tua yang memiliki murid. Jikalau kita memuliakan guru, jikalau kita memuliakan syekh kita, ulama kita, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafi'i Antonio telah menyampaikan betapa jasa yang sangat luar biasa sekali apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Dengan begitu ilmu dan cakrawala terbuka bagi kita, maka tidak ada alasan untuk kita memuliakan guru dan tidak ada alasan lain bagi Allah untuk tidak memberikan pahala yang sangat luar biasa sekali bagi orang-orang yang memuliakan guru. Nah, di segmen berikut pemirsa, segmen 4 kita akan membuka tanya jawab. Sudah bersama sahabat saya, bersama jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Amel. Terima kasih Mas Sofyan, sudah bersama dengan saya untuk bertanya salah satu jamaah dari Masjid Tazkiyah. Assalamualaikum Ibu. Allah wabarakatuh. Dengan siapa namanya Ibu? Dengan Ibu Aini. Baik Ibu Aini, monggo silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meminta maaf kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita bila kita merasa khawatir ada kesalahan dalam ucapan kita dalam menerima ilmu guru-guru kita tersebut, sedangkan kita telah merasakan manfaat dari ilmunya. Gitu aja.
Masya Allah, terima kasih Ibu Aini untuk pertanyaannya. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.